Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman pada pembahasan pembelajaran AutoCAD bagian 3. Kali ini kita akan membahas tentang masalah editing ya, yaitu copy, move, rotate, scale, stretch, mirror, dan array. Terus yang terakhir mungkin nanti kita mulai bermain dengan layer. Demikian teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita. Jadi pada pembelajaran kali ini kita membahas tentang editing ya. Tapi sebelum masuk ke editing, sekali lagi saya tekankan ada beberapa hal mungkin yang perlu kita tekankan sekali lagi ya. Dari awal saya tekankan ini karena itu memang perlu sekali teman-teman ya. Yang pertama adalah object snap atau O-snap di sini teman-teman. Sering saya sebut-sebut dengan F8 ya. Dimana O-snap ini untuk mengaktifkan objek snap. Jadi snapnya sudah kita atur sebelumnya di drafting setting yang antara lain endpoint, midpoint, dan sebagainya kemarin. Untuk keterangannya sudah kita terangkan dari awal ya. Kemudian yang kedua UCS itu ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngeklik misalkan UCS on ya, UCS off, ini bisa kita nyalakan atau kita matikan. Kemudian zoom ya, zoom di sini. Jadi misalkan ini saya buka gambar, misalkan teman-teman punya gambar ini ya. Kemudian kalau mau zoom itu bisa menggunakan toolbar. Jadi ini teman-teman gambar kaca pembesar ini, kemudian di drag, ditekan tombol kiri ini, di drag ini, atau teman-teman bisa memakai scroll pada mouse, yaitu diputar ke atas atau ke bawah, no zoom. Cuma kalau saya lebih sering pakai scroll ini karena biasanya zoom ini saya gabung sama pen. Karena sama juga pen di sini teman-teman bisa mencet icon di sini, kemudian tekan klik kiri, di drag, digoyang-goyang, atau yang lebih enak lagi scroll mouse, tekan tengah, scroll mouse, tekan, kemudian di drag. Makanya saya lebih sering memakai scroll tengah, scroll mouse, karena biasanya zoom sama drag ini jadi satu untuk geser gambar. Oke teman-teman, cukup ya keterangannya sampai situ. Langsung aja kita masuk di perintah editing. Sebelumnya saya akan membuka latihan AutoCAD yang kemarin. Nah ini ya, ini kan latihan kemarin teman-teman ya, yang sudah kita pakai kemarin. Perintah copy itu ini teman-teman, gambar ini. Perintah copy ini berfungsi untuk menggandakan atau menduplikat objek gambar baik satu-satu atau secara keseluruhan. Jadi kalau teman-teman copy begini, tentukan titik pergerakan ke kanan. Ini snap-nya kita aktifkan supaya lurus ya, F8. 1, 2, terserah teman-teman, atau dengan angka bergerak 10 cm ke, misalkan pergerakan teman-teman mau pakai copy ya, copy ini bergerak misalkan 100 meter, 100, 200,
dan seterusnya 300. Kelihatan kan teman-teman? Kalau ke sana misalkan 100, 200, jadi tinggal arahnya aja teman-teman tentukan dengan gerakan pada mouse. Itu yang lebih sering saya pakai, saya aplikasi di lapangan teman-teman ya. Kemudian yang kedua, move. Move itu tanda panah ini teman-teman, segi 4 ini. Jadi perintah ini berfungsi untuk memindahkan satu ataupun beberapa objek ini sekaligus ke tempat yang kita inginkan. Misalkan kita mempunyai di sini satu garis lurus teman-teman ya. Kemudian saya ingin memindahkan ini, memindahkan lingkaran kecil ini ke ujung garis ujung sini sama ujung sini. Kita mindahkan, jadi move titik tempat center gerakan, kemudian kita pindah ke sini. Apa bedanya sama copy? Kalau copy misalkan ini saya copy ke sini teman-teman ya. Jadi kalau move, benda objek yang mau teman-teman pindah itu hilang di sini. Tapi kalau teman-teman pakai copy, kemudian ini dipindah, itu enggak hilang teman-teman. Nah, ini saya pakai copy ya, ini pakai move, ini pakai copy. Yang saya copy yang di sini, ini enggak hilang. Jadi kalau misalkan ini saya copy ke sini lagi, balik lagi. Nah, ini objeknya yang di sini enggak hilang, tapi kalau pakai move hilang dia. Oke. Kemudian teman-teman yang ketiga itu rotate. Rotate itu di sini lambangnya ini teman-teman ya, tanda panah ini. Misalkan teman-teman mau merotate ini, gambar ini ya. Kita ini aja saya rotate. Misalkan teman-teman mau rotate ini ya, rotate. Nah, ini dipilih semua teman-teman ya. Nah, ditentukan as pergerakannya, as perputarannya. Tentukan as perputarannya, select objek sudah, klik kanan mouse pada mouse, itu sama dengan enter, kemudian base point atau pusat putarannya, putaran ke arah mana. Nah, misalkan teman-teman mau berputar ke ini teman-teman, kalau ke sini kan 0 ya. Kalau ini 0 teman-teman. Kalau misalkan 90 derajat berarti ke sini. Misalkan 180 derajat berarti ke sini. Ya, jelas. Jadi ini kalau saya rotate 90 derajat ke sini, dia akan berubah ke sana, ke arah tidur teman-teman. Sudah. Sekarang masuk ke skala. Skala ini berfungsi untuk mengubah ukuran objek gambar tanpa mempengaruhi bentuk gambar ini. Jadi misalkan supaya kelihatan terpengaruh apa enggak, ini saya copy dulu teman-teman ya, biar enggak hilang ya. Ini gambar kita yang untuk latihan awal kemarin, saya copy ke sini misalkan. Nah, ini misalkan saya mau ubah gambarnya menjadi setengah daripada ini, besarnya setengah daripada ini. Saya copy lagi teman-teman. Saya copy dulu, kita lihat perbedaannya. Kemudian scale ini saya pilih, saya ambil titik as gerakannya di sini, besarnya saya kalikan 0,5. Oke, 0,5 teman-teman ya, saya tunjukkan di sini ya. Sudah saya ketik 0,5, enter. Besarnya dia akan lebih kecil setengah 50% teman-teman. Karena setengah saya tulis ya. Misalkan ini saya ketik lagi, jadi scale gambar ini, atau copy dulu ya biar ada perbandingannya. Gambar ini saya copy di sini dulu,
Kemudian saya skala, as pergerakannya di tengah, referensinya misalkan saya pakai 1/10, 0,1. Nah, sebentar teman-teman, Ctrl Z dulu ya, undo ya. Scale, nggak jelas. Enter, klik kanan, kemudian as pergerakannya di sini, referensinya 0,1. Saya ketik, saya enter. Jadi kelihatan ya. Jadi ini 1/10 daripada ini besarnya. Itu fungsi daripada scale. Kemudian teman-teman yang berikutnya, stretch. Stretch ini dipakai untuk memindahkan vertex atau titik potong ya. Jadi gini-gini. Yang enak itu saya bikin misalkan ini ya, bujur sangkar gini ya. Nah, vertex itu titik potong itu ini loh teman-teman. Sudut-sudutnya ini, dia pertemuan. Objek dengan mempertahankan tetap jadi memindahkan ini, tapi mempertahankan keseimbangan daripada bidang yang tidak terpilih. Jadi misalkan gini teman-teman ya, saya klik ini straight ya, saya hanya memilih bidang ini teman-teman. Nah, ini kan tadi nggak kena ya. Saya pindah misalkan ke sini. F8-nya saya matikan dulu ya biar jelas. Nah, misalkan begini teman-teman. Nah, jadi bidang ini yang tidak terkena ini, yang tidak kita pilih tadi, itu enggak akan berubah teman-teman. Dia tetap, tapi titik potong yang kita pilih tadi, dia hanya titik potong yang kita pilih tadi yang berubah. Itu namanya stretch. Misalkan teman-teman yang saya undo ya, saya undo. Misalkan saya ulangi lagi stretchnya, teman-teman ngambilnya tadi kan hanya titik ini ya, misalkan 2 titik yang mau rubah, teman-teman rubah. Nah, lihat bagian ini, bagian garis ini tidak saya kena pilih tadi, saya ambil titik tengahnya, yang berubah begini teman-teman. Nah, ya kan, tahu perbedaannya ya. Jadi bidang yang tidak kita pilih akan dia pertahankan, itu stretch. Clear, jelas. Kemudian yang keenam, mirror. Bisa dilihat di lambang kaca ini teman-teman. Jadi ini saya jadi mirror itu fungsinya menduplikasikan objek yang kita pilih dengan efek mirror, efek kaca. Supaya jelas gini teman-teman ya, ini saya move dulu. Oke. Kemudian saya ambil misalkan ada garis di sini, tengah sini lurus. Misalkan saya mau memindahkan ini, mengcopy ini dengan efek kaca ya. Jadi saya mirror, ini saya pilih, terus ini kacanya, letak kacanya dari titik ini ke titik ini. Enter. Dia akan berpindah dengan efek kaca seperti ini. Tapi kalau jadi tergantung, kalau kacanya letaknya miring, dia letaknya juga sesuai dengan kemiringan bidang bidang objek objek kacanya loh teman-teman ya. Misalkan ini saya kasih contoh ini ya. Objek kacanya ini misalkan ya. Kemudian saya mau mirror, misalkan kita mirror ini teman-teman. Nah, titik ini sama titik ini. Makanya di mirror ini. Oke, jelas teman-teman. Mirror sendiri punya dua opsi ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau menduplikasikan ini ke sini dengan bidang ini tetap, langsung klik kanan aja bisa. Tapi kalau mau ini dihilangkan, bisa juga ini kita mirror, kemudian kita klik ini sama ini. Ada pilihan di sana di bawah frame shot erase source object, yes or no. Misalkan teman-teman klik Y di sini, kemudian enter, maka objek yang tadi kita jadikan pencerminan itu hilang teman-teman, pindah ke
bagian yang baru kita cerminkan tadi. Oke, jelas teman-teman ya. Kemudian sekarang perintah berikutnya itu adalah nomor 7, array ya. Array itu ini array ini misalkan ini ya teman-teman, supaya enak. Kita menggambar ini kemarin kan melalui banyak proses ya. Tapi kalau memakai sistem array ini, teman-teman bisa lihat nih. Jadi ini saya copy dulu teman-teman. Cuma yang saya copy hanya tidak semua teman-teman. Artinya hanya ini aja. Nah, saya taruh di sebelah sini teman-teman ya. Misalkan ini saya array teman-teman. Array sendiri ada dua. Jadi array ini adalah menduplikasi objek. Objek ini mau kita duplikasi dengan jumlah tertentu sekaligus posisi yang tertentu juga. Jadi posisinya ada dua. Ini kebetulan yang yang ada di sini nih yang rektanguler bentuk kotak. Ada juga nanti kita pilih menjadi polar, artinya dia bentuk melingkar. Kita nanti pilih yang melingkar ya. Misalkan ini array, kita klik. Jadi di sini kita klik yang polar teman-teman. Jumlahnya berapa? Nah, misalkan kita pilih jumlahnya ini ada yang kita ambil kemarin 6 teman-teman ya. 6 dengan titik center kita pilih di titik tengahnya ini. Nah, oke, sudah. Objeknya, select objek, kita pilih objeknya semua ini. Oke, kita mulai, kemudian baru kita klik OK. Akan menjadi seperti ini teman-teman. Dengan ini, kalau misalkan teman-teman mindahkan segi berapa kemarin, segi 6 atau segi 8 ya, kita pindahkan ke sini, itu sudah. Jadi nggak serumit kemarin waktu pertama kita bikin ya satu-satu kan. Kalau ini kita cukup bikin satu, kemudian kita copy array, sudah jadi. Kemudian kita bikin lagi misalkan arraynya yang rektanguler ya. Misalkan teman-teman mau membuat jenis ini tapi ini ya teman-teman, kita bikin lingkaran gini biar enak ya. Nah, ini aja. Kemudian kita array, kita pilih objeknya, teman-teman pilih misalkan objeknya ini, klik kanan, kemudian senternya di mana. Senternya teman-teman misalkan ngambilnya di sini ya. Jumlahnya ini kita rektanguler teman-teman. Select objeknya ini. Kemudian jumlah row sama jumlah kolom, jumlah baris sama jumlah kolom kita tentukan teman-teman. Misalkan kita pakai jumlah row-nya, barisnya, misalkan barisnya kita pakai 6. Sementara kolomnya vertikal itu kita pakai cuma 4. Offsetnya itu satu apa ini teman-teman ya, satu klik ya. Kalau satu klik misalkan di sini kita pakai 10 aja ya, 10, ini juga 10. Sudah, maka ini sudah bisa kita oke, klik, dia akan kekecilan teman-teman. Berarti Ctrl Z, karena satuan kita kemarin 1 itu 100 ya. Oke, kita coba lagi array, select object, kemudian ini 6, 4 tetap, jaraknya kita pakai 100, kolomnya juga, atau jangan 100 teman-teman, kita pakai misalkan 500, ini juga 500 biar sama, biar jelas. 5 meter ini teman-teman.
seperti ini hasilnya. Jadi langsung teman-teman kelihatan. Ini array secara rektanguler, ini tadi pemakaian array secara polar. Oke. Kemudian teman-teman, kita sekarang masuk ke layer. Layer ini sangat penting teman-teman ya. Terutama teman-teman kalau jadi gini aja, saya ambilkan di contoh-contoh pekerjaan saya. Jadi di sini kita misalkan ini pekerjaan pekerjaan proyek ini ya teman-teman. Di sana saya sempat bangunan fasilitas itu yang rumah aja biar enak teman-teman. Oke, saya bukakan ini sehingga teman-teman nanti jelas ya layer itu seperti apa sih. Babak berikutnya nanti kita akan mulai praktek soalnya teman-teman. Tadi kan di sini teman-teman ya, layer di sini banyak sekali teman-teman. Nah inilah layer itu. Bisa teman-teman bandingkan dengan yang latihan tadi. Teman-teman kita kan masih belum punya layer ya. Nah layernya masih standar depth point. Untuk membuat layer baru teman-teman bisa ini. Misalkan teman-teman bikin layer untuk layer baru. Misalkan kita kasih nama di sini fondasi dengan warna, misalkan di sini teman-teman pakai fondasinya warna kuning. Oke. Kemudian garis yang dipakai misalkan 0, tebalnya kita pakai 1,3. Oke. Abri dan seterusnya ya. Nanti kita lihat di langsung jadinya aja. Jadi kalau saat teman-teman milih layer ini, misalkan saya bikin ini teman-teman ya. Nah ini kan warnanya sudah kuning teman-teman. Dia otomatis kalau misalkan ini teman-teman matikan, fungsinya ini teman-teman. Kalau ini dimatikan dia hilang teman-teman. Nah nggak kelihatan. Kalau teman-teman ini dinyalakan, dia kelihatan lagi. Itu sangat perlu saat teman-teman mulai menggambar dalam posisi yang seperti ini teman-teman ya. Banyak sekali begini. Nah, jadi ini kita bedakan teman-teman ya. Jadi seperti ini saya pakai dimensi. Kemudian ini saya pakai 0 ya. Terus kolomnya kita pakai ya kolom. Nah, fungsi dari masing-masing misalkan teman-teman mau menggambar cuma agak terganggu dengan dimensi, maka dimensi ini bisa sementara kita tidak kita perlihatkan dulu. Nah seperti ini. Oke, jadi kita gambarnya lebih leluasa. Atau misalkan teman-teman untuk temboknya, dindingnya jangan usah dilihatkan dulu lah. Nah dimatikan dulu dari sini. Nah kelihatan, jadi tinggal hubnya ini atau hubnya ini yang dibalik. Jadi kalau mau nyalakan lagi, dinding kita nyalakan ya, dan hubnya ini mengganggu misalkan teman-teman ya, kemudian teman-teman hilangkan semua HUD, semua yang mempunyai layer HUD itu hilang. Jadi teman-teman bisa menggambar dengan enak, tidak terganggu dengan yang lainnya. Nah yang saya lupa lagi trim teman-teman ya. Jadi ini asalnya garis lurus teman-teman. Nah cuma
posisi dia di trim sama ini jadi terpotong. Jadi misalkan teman-teman bikin gini ya, misalkan ada lingkaran seperti ini, terus sama kotak gini teman-teman. Nah, teman-teman mau menghilangkan, mana yang mau teman-teman hilangkan? Misalkan mau teman-teman trim ini, enter klik kanan, maka titik potong antara titik potong yang dipotong sama bujur sangkar ini akan hilang teman-teman kalau di trim. Atau misalkan teman-teman mau ngetrim perpotongan antara ini sama ini, ya sama aja, trim, kita klik ini, klik kanan, kita ambil ini seperti ini teman-teman. Jadi trim fungsinya untuk memotong atau menghilangkan bidang yang bertemu antara dua bidang perpotongan dua garis atau dua polyline. Jadi ini kan tadi polyline, ini polyline teman-teman ya. Ini polyline, ini polyline. Kalau sudah teman-teman potong gini, misalkan teman-teman mau membuat ini sama bidang ini sama bidang ini menjadi satu misalkan, maka ini disebut p-edit. Kemudian kita pilih bidang ini, terus join sama ini, enter. Nah, ini sudah jadi satu teman-teman. Kalau mau misahkan ya pakai ini, lambang bom ini, lambang dinamit ini. Demikian teman-teman ya. Jadi tadi yang kita hilangkan layer tadi, fungsinya layer itu fungsinya nanti banyak sekali terasa pada saat teman-teman menggambar 3 dimensi atau gambar-gambar kontur yang luar biasa tinggi teman-teman, luar biasa banyak. Jadi ini masih, misalkan ini tak tutup dulu teman-teman ya. Misalkan seperti ini teman-teman, untuk layer yang butuh berarti banyak itu. Nah, misalkan seperti ini teman-teman ya. Ini tinggi sekali, banyak sekali garis yang dipakai karena kita menggambarnya dengan data ukur teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat saat teman-teman menggambar jalan, itu garis perpotongannya banyak sekali. Ini desain untuk bendungan Tugu teman-teman. Saya desain untuk bendungan Tugu. Kebetulan saya di sana kemarin juga dikasih wewenang untuk mendesain semua struktur dan jalan, termasuk bangunan di sana. Jadi kalau bangunan-bangunan seperti ini teman-teman, ini potongannya itu kalau teman-teman tidak memakai layer itu akan sangat susah sekali gambarnya karena banyak sekali pertemuan garis. Jadi untuk menggambar seperti ini teman-teman harus mematikan beberapa layer dulu baru digambar. Nanti pada saat output untuk print baru dikeluarkan. Oke teman-teman, demikian teknik apa teknik aplikasi daripada editing daripada AutoCAD. Mungkin banyak sekali kesalahan pada saat saya memberikan keterangan ya, karena
saya hanya apa ya gitu ya Pak teman ya, menulis, saya tulis dulu, saya sudah draft teman-teman yang mau kita ajarkan editnya ini, cuma kadang pada saat kita ngomong baru ingat, oh iya ini kan juga perlu gitu, jadi mungkin agak belepotan teman-teman ya, jadi saya mohon maaf untuk itu. Nah, untuk pemantapan daripada latihan-latihan yang tadi sudah kita sebutkan teman-teman, sudah kita pelajari di bagian 3 ini, teman-teman bisa mulai menggambar dengan teknik-teknik yang tadi kita apa ya teman-teman ya, kita pelajari. Misalkan teman-teman bikin seperti ini teman-teman ya, sini teman-teman, ini kita tadi pakai layer ya, kita pakai nolnya dulu, save point dulu, nolnya aja, save point nggak bisa di print. Misalkan begini teman-teman, kemudian teman-teman di sini teman-teman pasang, teman-teman pasang nih polyline nih, sama termasuk di sini teman-teman kasih seperti ini. Kemudian teman-teman fungsikan tadi trim tadi, saya trim dulu ini, terus saya trim lagi ini, kemudian habis itu bidang ini tadi kita polar dengan jumlah misalkan kita pakai 3 aja ya, kita pakai 3 bidang yang kita pilih, terus sudutnya apa, titik tengahnya, di titik tengahnya ini sama ini di sini. Oke, seperti ini teman-teman hasilnya. Kemudian dari yang kedua teman-teman, misalkan kita bikin dari polyline aja biar nanti kita satukan, tidak apa-apa ya. Ini misalkan kita pakai supaya cepat teman-teman ya, kita pakai 2 biar nggak terlalu besar, 2 ini kita pakai juga 2, otomatis sesamanya 2, kemudian di garis tengah ini kita copy, kemudian ini pakai juga 2, turun ke sini, nah sini ini teman-teman. Kalau ini misalkan bagian ini kita putar dengan as di situ, jadi itu akan menjadi seperti apa sih? Kita coba teman-teman ya. Polar lagi, kita pakai select objeknya,
Tapi saya tidak mau milih ini teman-teman. Sini tekan shift, klik lagi di sini. Itu hanya sebagai as saja nanti. Klik kanan, kemudian asnya. Nah, ini baru kita pilih. Kemudian jumlahnya misalkan saya ambil 2 kali ya, 6. Oke. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Dari ini kemudian kita tarik misalkan masing-masing ujungnya ini ambil seperti ini teman-teman. Jadi inilah variasi-variasi dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Mohon teman-teman bisa berlatih sendiri untuk aplikasinya. Nanti pada bagian berikutnya saya akan langsung menggabungkan aplikasi-aplikasi tersebut untuk mulai membuat dasar-dasar sebuah bangunan pada bagian 4. Jadi mungkin bagaimana sih membuat sebuah rumah atau gedung, cara kita membuat bangunan-bangunan tersebut dengan lebih cepat dan lebih mudah seperti apa sih? Itu akan kita jumpai nanti di bagian 4. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.